Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Doa kami, kalian bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Mari kita memulai hari yang indah ini dengan bersama-sama mendekatkan diri pada Tuhan untuk mencari pimpinan dan tuntunannya melalui bersaat teduh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan berikan dan kesempatan menjalani hidup di hari ini. Kami mau hari ini adalah menjadi hari yang berharga karena kami belajar untuk hidup menyenangkan Tuhan. Tapi untuk menyenangkan Tuhan itu, kami sadar bahwa kami perlu membaca Alkitab. Kami perlu berdoa supaya Tuhan menyatakan pimpinannya dengan sungguh dalam hidup kami. Bentuklah hati kami ya Roh Kudus untuk taat kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, renungan kita pagi ini diberikan judul Bulan Cinta Kasih yang terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 14 hingga 18. Bulan Februari bagi kebanyakan orang disebut juga sebagai bulan cinta kasih. Warna pink ada di mana-mana. Di mall, di toko-toko yang menjual souvenir, dan masih banyak lagi. Penjualan kue tart, bunga, dan coklat biasanya akan meningkat di bulan ini. Belum lagi banyaknya kata-kata ungkapan kasih yang dikirim melalui WhatsApp, IG, Facebook, Twitter, dan sosial media lainnya. Hari ini kita hampir berada di penghujung bulan cinta kasih. Nah anak-anak, jika kita renungkan sungguh-sungguh firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 14-18, kita akan belajar tentang kasih yang sesungguhnya. Kasih yang sejati itu dinyatakan dalam perbuatan sehari-hari, dalam berbagai bentuk. Misalnya melalui ucapan, sikap hati, dan tindakan yang baik, membangun dan berguna bagi orang lain. Tentu saja perbuatan itu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagaimana cara mengasihi yang benar. Bukan dengan kata-kata saja, tapi juga dengan perbuatan yang baik, tulus, dan tanpa pamrih. Contohnya, Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang yang sakit. Dia pernah menangis dengan orang yang berduka cita. Dia juga memberi makan 5.000 orang. Yesus juga berteman dengan orang-orang yang dipandang berdosa, yang ditolak, dan kesepian dalam hidupnya. Dia juga mendoakan orang lain, berkata lembut, dan bersikap bijak dengan siapa saja yang dia jumpai dan temui. Bahkan di atas itu semua, Tuhan menunjukkan kasih terbesarnya dengan memberikan nyawanya di atas kayu salib untuk menyelamatkan hidup saya, hidup kalian, dan hidup seluruh manusia berdosa di dunia ini. Indah dan mulia bukan kasih Tuhan itu? Kamu pun bisa melakukan tindakan kasih setiap hari seperti yang Tuhan Yesus teladankan, tanpa harus menunggu bulan cinta kasih tiba. Misalnya, berbicara lembut dan sopan pada papa, mama, saudara, dan orang lain. Bermain rukun dengan adik atau kakak. Membantu orang tua mengerjakan tugas pekerjaan rumah. Coba kalian bayangkan,
Kalau keluarga kalian rukun dan saling mengasihi, papa mama rukun, anak menghormati orang tua, dan orang tua mengasihi dan mendidik anak-anaknya dengan kasih, juga antar anak-anak sendiri saling mengasihi, wah, pasti suasana rumah akan berbeda. Rumah akan menjadi tempat yang sangat nyaman dan membuat kita semua betah tinggal di dalamnya. Dan yang tidak ketinggalan, berkat Tuhan akan dicurahkan berlimpah-limpah karena satu dengan yang lain hidup saling mengasihi. Berikutnya, kita juga bisa mewujudkan kasih kita dengan cara berbagi dengan tetangga atau orang lain yang berkekurangan. Apalagi hari ini ya, karena pandemi banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau penghasilannya menurun. Kalau Tuhan menitipkan berkat lebih kepada kita, itu tidak berarti bahwa kita akhirnya bisa belanja lebih banyak. Tetapi Tuhan titipkan itu agar kita juga berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Kita juga bisa mendoakan mereka yang sakit, termasuk mendoakan pemimpin negara kita, para dokter, dan tenaga medis yang hari ini tengah berjuang untuk membawa negeri kita pulih dari pandemi COVID-19. Wah, kalau mau disebutkan, banyak loh tindakan kasih yang lain yang bisa kita lakukan. Jadi anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Selamat menyatakan cinta kasih kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta Tuhan yang luar biasa besar kepada kami. Tolonglah kami juga untuk belajar membagi cinta kasih itu kepada orang-orang di sekitar kami, kepada papa dan mama, kakak, adik, orang lain di sekitar kami, dengan apa yang kami miliki dan apa yang kami bisa lakukan dan perbuat untuk mereka. Jadikan hidup saya ya Tuhan, berkat dan terang bagi banyak orang, saluran berkat, perpanjangan tangan cinta Tuhan bagi mereka yang hari ini membutuhkan. Tuhan, ini hidup kami serahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.